RTT berikan kesempatan pada Bremer dan Ibanez untuk perkuat Selecao. Gleison Bremer dan juga Roger Ibanez masuk dalam daftar skuad timnas Brasil yang bakal berlaga di 2 partai uji coba pada akhir bulan ini. Dan ini menjadi kesempatan perdana buat bek Juventus dan bek AS Roma tersebut untuk memperkuat tim Selecao. Dengan pemanggilan untuk memperkuat timnas Brasil, Bremer dan Ibanez sudah tidak dapat memperkuat timnas Italia di pentas laga internasional. Sergio Ramos berambisi kembali ke timnas Spanyol. Sergio Ramos tetap mempertahankan ambisinya untuk kembali membela timnas Spanyol. Kebetulan ada turnamen bergengsi di depan mata. Kebugarannya yang kian meningkat membuka jalan baginya untuk balik lagi memperkuat timnas Spanyol. Menurut laporan dari Diario AS, Sergio Ramos tetap percaya diri mampu mengubah pikiran dari Enrique untuk memasukkan namanya ke dalam skuad Spanyol di Piala Dunia mendatang. Bos Chelsea beri Graham Potter kuasa untuk cari direktur olahraga yang baru. Chelsea resmi menunjuk Graham Potter sebagai pelatih pengganti dari Thomas Tuchel. Kini setelah kursi pelatih kepala sudah terisi, dan menurut laporan dari Evening Standard saatnya The Blues untuk mencari sosok ideal untuk mengemban tanggung jawab sebagai direktur olahraga dari Chelsea. Sang bos Chelsea yakni Todd Boehly memberi Graham Potter keleluasaan untuk mencari direktur olahraga yang baru yang sesuai dengan kriterianya. Menurutnya sejumlah nama masuk dalam radar dari London Bureau dan salah satu namanya adalah mantan petinggi Liverpool yakni Michael Edwards. Keputusan transfer Chelsea musim panas ini dinilai kurang tepat. Keputusan transfer Chelsea di musim panas tahun ini dinilai tidak tepat sasaran dan terlalu terburu-buru. The Blues memecahkan rekor transfer Liga Inggris dalam hal pembelian pemain senilai 271 juta pound sterling. Mantan bek Chelsea yakni William Gallas menyatakan kalau salah satu pemilik klub yakni Todd Boehly gagal melakukan pendekatan di bursa transfer dengan cara yang benar. Menurut Gallas, apa yang dilakukan oleh Boehly hanya ingin menunjukkan komitmennya kepada klub, tetapi pendekatan yang dilakukan justru tidak tepat. Arthur Melo bisa jadi perekrutan yang berisiko rendah untuk Liverpool. Krisis lini tengah Liverpool memaksa Jurgen Klopp untuk mendatangkan Arthur Melo yang dipinjam dari Juventus. Meminjam Melo dengan tak memiliki kewajiban untuk membelinya secara permanen dinilai sebagai perekrutan yang berisiko rendah. Melo memang punya pengalaman mumpuni setelah bermain di Barcelona dan Juventus dalam 4 tahun terakhir. Melo sempat tampil mengesankan di awal musim Italia ketika ia dipercaya oleh Andrea Pirlo. Hanya saja cedera berkepanjangan menjadi mimpi buruk bagi Melo. Bernd Leno ungkap perlakuan kejam Arsenal kepada Aubameyang. Kiper Fulham yang juga mantan pemain Arsenal yakni Bernd Leno mengungkap bagaimana Pierre-Emerick Aubameyang dibekukan oleh pelatih The Gunners yakni Mikel Arteta. Berbicara kepada Bill, Leno mengklaim dirinya dikeluarkan dari tim utama Arsenal dengan cara yang sama kepada Aubameyang. Hanya saja perlakuan kepada rekannya itu lebih parah. Leno masih diizinkan bergabung dengan rekan satu timnya di ruang ganti sedangkan Aubameyang tidak. Aubameyang tak disukai Arteta karena terlalu banyak melakukan pelanggaran indisipliner. Arteta pun dengan tegas mencopot jabatannya sebagai kapten tim sebelum akhirnya ia keluar menuju Camp Nou. Ditinggal Casemiro ke Manchester United, Luka Modric yakin Real Madrid tetap kuat. Real Madrid ditinggalkan Casemiro yang pindah menuju Manchester United di musim panas ini. Meski begitu, Luka Modric meyakini kalau kepergian dari Casemiro tidak akan berdampak banyak bagi Los Blancos. Modric tidak memungkiri kalau Casemiro merupakan pemain yang penting untuk Real Madrid. Namun dia yakin Los Blancos akan tetap kuat meski sudah ditinggal Casemiro. Meski kini ditinggal Casemiro, Real Madrid masih punya banyak gelandang yang tangguh lainnya. Sebut saja Aurelien Tchouaméni, Edouard Camavinga hingga Toni Kroos. Tak jadi ke Inter Milan, Jordi Alba ingin buktikan diri di Barcelona.
Bek sayap Barcelona yakni Jordi Alba mengaku senang memperjuangkan tempatnya di klub di musim ini. Alba menolak pindah ke Inter Milan pada bulan yang lalu meski ia lebih banyak duduk di bangku cadangan Barcelona. Alba sadar saat ini tidak mendapatkan banyak waktu bermain dan menjadi penghuni setiap bangku cadangan. Meski demikian, Alba bertekad untuk tetap bisa membantu tim sebisa mungkin. Dirinya mengklaim tidak pernah mengeluh meskipun jarang dimainkan, apalagi memaksa pelatih untuk menurunkannya di lapangan. Victor Osimhen dipastikan alami cedera hamstring. Napoli mengumumkan kondisi cedera yang dialami oleh Victor Osimhen di laga kontra Liverpool. Penyerang asal Nigeria tersebut dipastikan mengalami cedera hamstring di paha kanan dan diprediksi absen hingga akhir bulan ini. Dengan begitu, Osimhen kemungkinan besar bakal menepi dari skuad Ipartinope saat klub asal Italia tersebut bertemu dengan Glasgow Rangers pada pekan kedua penyisihan grup A Liga Champions pada tengah pekan depan. Erling Haaland akui tak mudah beradaptasi dengan gaya permainan dari Man City. Erling Haaland terlihat begitu mudah untuk bisa langsung menunjukkan ketajamannya bersama Manchester City. Penyerang yang direkrut Manchester City pada awal musim ini sudah mengemas 12 gol dan juga 1 assist dari 8 penampilan di semua ajang pada musim ini. Tak hanya itu, ex penyerang dari Borussia Dortmund tersebut telah mencetakkan hat-trick di 2 laga secara beruntun yang menjadikan Haaland sebagai pemain tercepat yang mampu mencetakkan 2 kali hat-trick di arena Liga Premier Inggris. Kendati begitu, Haaland mengakui tidak mudah untuk bisa beradaptasi dengan sistem permainan dari The Citizen di bawah arahan Pep Guardiola. Menurut mantan penyerang dari Borussia Dortmund tersebut, sistem permainan dari Manchester City cukup kompleks. Rafinha pilih Barca karena bujuk rayu dari Neymar. Rafinha sempat didekati oleh beberapa klub Eropa sebelum akhirnya ia memilih Barcelona. Di situ ada peran Neymar di balik kepindahan dari Rafinha. Sebagai mantan pemain dari Los Angeles, Neymar banyak memberikan masukan kepada Rafinha yang merupakan kompatriotnya di timnas Brazil. Itulah mengapa Rafinha mantap memilih Barcelona dan menolak tawaran dari Chelsea. Saya berbicara dengan Neymar terkait kepindahan ini dan dia bilang kepada saya jika saya tidak akan menyesal jika gabung Barcelona, dan dia benar, ujar Rafinha dikutip dari Daily Mail. AC Milan berhasil atasi Sampdoria. AC Milan memang menuntaskan laga kontra Sampdoria dengan -1 pemain, tetapi itu tidak menghalangi Rossoneri untuk bisa menang dengan skor akhir 2-1. Bertandang ke Luigi Ferraris, AC Milan unggul cepat lewat gol dari Junior Mesias di menit yang ke-6 sebelum disamakan oleh Sampdoria di menit ke-57. AC Milan lantas mengunci 3 poin lewat penalti dari Oliver Giroud di menit ke-67 dan tambahan 3 poin membuat AC Milan naik ke posisi kedua klasemen sementara dengan koleksi 14 poin. Inter Milan kembali ke jalur kemenangan. Inter Milan memang susah payah mengalahkan Torino, tetapi hasil tersebut sudah cukup mengangkat beban si ular besar belakangan ini. Menjamu Torino di Giuseppe Meazza, Inter sempat kesulitan untuk membongkar pertahanan dari Torino. Mereka dibuat frustasi sepanjang pertandingan sebelum kebuntuan itu pecah di menit ke-89. Marcelo Brozovic menjebol gawang Torino usai menerima umpan dari Nicolo Barella. Lewat suntikan di depan gawang, Inter Milan kemudian menang 1-0 dan untuk sementara naik ke posisi ketiga dengan torehan 12 poin. Robert Lewandowski semakin gacor di Barcelona. Barca bertandang ke Estadio Nuevo Mirandilla untuk menghadapi Cadiz pada laga pekan kelima La Liga Spanyol. Barca kembali meraih kemenangan, kali ini dengan skor 4-0 di markas Cadiz. Gol kemenangan dari Blaugrana diciptakan oleh Frenkie de Jong, Robert Lewandowski, Ansu Fati, dan juga Ousmane Dembele. Laki-laki Robert Lewandowski menjadi aktor kemenangan di laga ini, masuk sebagai pemain pengganti yang berhasil mencetakkan 1 gol dan juga 1 assist di laga tersebut. Kini total ia sudah mengemaskan 10 gol dan juga 4 assist dari total 7 pertandingan selama membela Barcelona. Donnarumma tepis penalti Les Paris yang menang 1-0.
PSG berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Stade Brest. Menjamu Stade Brest di Parc des Princes, PSG bisa memecah kepuntuan di menit ke-30. Umpan terukur Lionel Messi dari lini tengah mampu disempurnakan oleh Neymar Junior. Pada menit ke-70, Brest mendapatkan hadiah penalti usai Presnel Kimpembe melanggar Noah Fadiga. Namun Donnarumma dengan gemilang menggagalkan Brest untuk menyamakan kedudukan. Ia mampu terbang menepis bola eksekusi penalti dari Islam Slimani. PSG bisa mempertahankan keunggulan 1-0 hingga laga tuntas. Dan dengan kemenangan ini membuat pasukan dari Christophe Galtier gugur di puncak klasemen dengan torehan 19 poin. Mohamed Salah bakal dijual Liverpool. Klub Liga Inggris Liverpool membuat keputusan mengejutkan dengan menjual Mohamed Salah. Kabarnya Madrid siap menjual bintang asal Mesir tersebut setelah Salah gagal menunjukkan performa terbaiknya sejak menekan perpanjangan kontrak. Mohamed Salah sendiri memang menjadi sorotan buntut penampilannya yang jauh dari kata memuaskan. Musim ini ia baru saja mengoleksi 3 gol dan juga 3 assist dalam 8 penampilannya di semua kompetisi. Jumlah tersebut jauh dari kata memuaskan jika melihat kiprah Salah dalam beberapa musim terakhir. Menurut laporan dari Todo Hayes, Liverpool dilaporkan siap menjual ex-bintang AS Roma dan Chelsea tersebut dalam jendela bursa transfer musim panas nanti. Liverpool dikabarkan akan menjualnya meskipun ia memiliki kontrak hingga tahun 2025. Nilai pasarnya kini mencapai 90 juta euro, tetapi Liverpool akan menghargai penawaran dari 70 juta euro. Bos Chelsea bakal puyeng CR7 usai Piala Dunia 2022. Klub Liga Inggris Chelsea dilaporkan sudah pasang kuda-kuda untuk membajak mega bintang Manchester United Cristiano Ronaldo. Viajes mengklaim bahwa Ronaldo masih menjadi sosok idaman bagi Todd Boehly. Diketahui jika bos Chelsea tersebut memang ngebet untuk membawa Ronaldo ke kota London dalam jendela bursa transfer musim panas yang lalu. Setelah di musim panas gagal, kabarnya The Blues akan melancarkan operasi senyap untuk membawa Ronaldo setelah gelaran Piala Dunia mendatang. Terlebih saat ini Ronaldo sering dibangku cadangkan di Manchester United dan pindah ke Chelsea bisa menjadi alternatif bagi Ronaldo. Terlebih The Blues bermain di Liga Champions di musim ini. Dan itu adalah informasi mengenai berita bola hari ini. Bagi kalian yang suka dengan Barcelona ataupun Manchester United, jangan lupa mampir ke Barca TV berita Barcelona terbaru dan juga channel GGMU berita Manchester United terbaru. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.